guys, perkenalkan nama saya Vanessa Anggi Gultom dengan NIM 210710054. Di mata kuliah kali ini, dosen pengampunya ialah Ibu Hayatun Nufus, SPDI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis deskriptif data tunggal. Yang pertama yaitu rata-rata atau mean. Rata-rata merupakan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Rumus untuk mencari rata-rata ialah X sama dengan sigma XI per N atau X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah Xn per N. Contoh dari soal mean, di sini ada tabel yang menunjukkan nilai dan frekuensi. Di sini ada nilai 6 dengan frekuensi 5, ada nilai 7 dengan frekuensi 9, nilai 8 dengan frekuensi 18, nilai 9 dengan frekuensi 8, dengan sigma F ialah 40. Untuk mencari rata-rata di sini, saya memilih rumus yang kedua, yaitu dengan mengalihkan banyaknya nilai dikali dengan frekuensi. Jadi, X sama dengan 6 dikali 5 ditambah 7 dikali 9 ditambah 8 dikali 18 ditambah 9 dikali 8 per 40 sama dengan 30 ditambah 63 ditambah 144 ditambah 72 per 40, yaitu 309 per 40 sama dengan 7,72. Jadi rata-rata dari data tersebut ialah 7,72. Selanjutnya ialah median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data yang terbesar ataupun yang sebaliknya, dari data terbesar ke data yang terkecil. Untuk mencari median, di sini ada dua rumus. Untuk data ganjil, median sama dengan data ke N tambah 1 per 2. Untuk data genap, median sama dengan data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. Selanjutnya ialah modus. Modus dari sekumpulan data merupakan data yang mempunyai frekuensi tertib atau dengan istilah lain disebut data yang paling. Di sini ada contoh soal median dan modus. Di sini ada tabel yang menunjukkan nilai dan frekuensi dengan banyaknya data 40. Untuk mencari median, di sini saya menggunakan rumus data genap, yaitu median sama dengan N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1 per 2. Median sama dengan 40 per 2 ditambah data ke 40 per 2 ditambah 1 per 2, yaitu median sama dengan data ke 20 di situ ialah 8 ditambah data ke 21 di situ ialah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi median dari data tersebut ialah 8. Modus dari data tersebut ialah 8 juga karena 18 kali masuk. Selanjutnya ialah kuartil, desil, dan persentil. Jika sekumpulan data disusun menurut besarnya, maka nilai yang membagi kumpulan data tersebut menjadi 4 bagian yang sama disebut kuartil. Begitu juga dengan desil maupun persentil. Akan tetapi, desil dibagi menjadi 10 bagian dan persentil dibagi menjadi 100. Untuk mencari letak kuartil I, di sini memiliki rumus data ke I dikali N tambah 1 per 4. Untuk mencari desil I, memiliki rumus data ke I dikali N ditambah 1 per 10. Untuk mencari letak persentil I, di sini memiliki rumus data ke I dikali N ditambah 1 per. Di sini ada contoh soal kuartil, desil, dan persentil. Saya memiliki soal yang sama dari data sebelumnya dengan nilai dan frekuensi yang menunjukkan banyaknya data 40. Di sini saya memilih mencari letak kuartil yang pertama. Letak kuartil yang pertama sama dengan data ke 1 dikali N ditambah 1 per 4. Letak kuartil yang pertama
yaitu data ke-1 dikali 40 ditambah 1 per 4. Letak kuartil yang pertama yaitu 10,25 terletak antara data ke-10 dan ke-11 dengan jarak 0,25. Untuk nilai kuartil yang pertama, data ke-10 ditambah data ke jarak dikali data ke-11 dikurang data ke-10, yaitu data ke-10 di sini ada 8 ditambah 0,25 dikali data ke-11 di sini ada 8 dikurang 8 sama dengan 8 ditambah 0,25 yaitu 8, selanjutnya di sini saya ingin mencari nilai desil yang pertama dan persentil yang ke-10. Untuk mencari nilai desil yang pertama, sebelumnya saya mencari letak desil yang pertama yang dahulu, yaitu dengan rumus data ke-1 dikali N ditambah 1 per 10 terletak di data ke-4,1. Nilai desil yang pertama yaitu data ke-4 ditambah 0,1 dikali data ke-5 dikurang data ke-4 sama dengan 6 ditambah 0,1 dikali 6 dikurang 6 yaitu 6,1. Untuk letak persentil yang ke-10 sama dengan data ke-10 dikali N ditambah 1 per 100 yaitu data ke-4,1 juga. Untuk nilai yang persentil 10, data ke-4 ditambah 0,1 dikali data ke-5 dikurang data ke-4 yaitu 6 ditambah 0,1 dikali 6 kurang 6 yaitu 6. Selanjutnya ada simpangan baku atau standard deviation. Simpangan baku ialah suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi kelompok atau ukuran standar penyimpangan dari rata-ratanya. Rumus untuk mencari simpangan baku di sini ialah S sama dengan akar dari sigma XI dikurang rata-rata kuadrat per N dikurang 1 atau S sama dengan akar dari sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N dikurang 1. Selanjutnya ialah varians. Varians merupakan kuadrat dari simpangan baku yang menunjukkan tingkat penyebaran atom. Di sini ada contoh soal simpangan baku, yaitu dengan nilai dan frekuensi yang menunjukkan banyaknya data 40. Di sini saya memilih rumus yang pertama, yaitu sigma XI dikurang rata-rata kuadrat per N kurang 1 sama dengan 5 dikali 2,95. 2,95 ini dari nilai dikali dengan rata-rata, yaitu 5 akar dari 5 dikali 2,95 ditambah 9 dikali 0,51 ditambah 18 dikali 0,078 ditambah 8 dikali 1,63 per 40 dikurang 1 sama dengan akar dari 33,78 per 39 sama dengan akar dari 0,86 yaitu 0,9. Jadi simpangan baku dari data tersebut ialah 0,9. Selanjutnya variansnya ialah kuadrat dari simpangan baku tersebut, yaitu 0,9 kuadrat ialah 0,81. Jadi varians dari data ini ialah 0,80. Sumber data yang saya gunakan yaitu dari skripsi dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Inquiry Berbantu Alat Peraga Basic Statistic Counter pada materi statistika terhadap hasil belajar peserta didik kelas 9 SMP Hasanuddin 7 Semarang tahun pelajaran 2015-2016 oleh Juh dan Ulit Absor dengan NIM 1135-11032 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang 2016.
Thank you guys, terima kasih.